Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvira Pramesti. Pada kesempatan kali ini, saya membawakan materi lanjutan dari video sebelumnya, yaitu Key Concepts. Pada Key Concept terdapat event. Event dapat diartikan sebagai suatu kejadian. Dengan event memungkinkan kita memasukkan kode program tertentu ke dalam kode program lainnya di sembarang tempat. Sebuah event dapat dikaitkan dengan satu atau lebih event handler. Event handler adalah metode yang akan secara otomatis dijalankan ketika sebuah event terjadi. Contoh penggunaan event. Yang pertama, Anda ingin menghitung jumlah pengguna yang mengakses root, item index, dan item create. Anda ingin aplikasi mengirimkan email ke admin jika ada pengguna yang menghapus data. Atau Anda ingin membuat notifikasi jika ada user baru, dan lain-lain. Dalam Key Concept juga ada behavior, itu menyediakan beberapa built-in behavior, diantaranya yaitu timestamp behavior, digunakan untuk mencatat waktu pembuatan dan perubahan data di tabel secara otomatis. Anda perlu membuat kolom created at dan update at dengan tipe data integer pada tabel terkait. Blamable behavior digunakan untuk mencatat user ID yang melakukan pembuatan ataupun perubahan data di tabel secara otomatis. Anda perlu membuat kolom created by dan update by dengan tipe data integer pada tabel terkait. Berikut ini contoh penambahan kode untuk menjalankan behavior yang telah saya jelaskan sebelumnya. Latihan. Yang pertama, gunakan event untuk melakukan pencatatan data statistik. Trigger event ini di action index dan view pada front-end application. Langkah ini untuk menggantikan mekanisme yang sama pada latihan sebelumnya ya, di video sebelumnya. Kedua, tambahkan timestamp dan blamable behavior pada model item. Baiklah, kita lanjut langsung ya ke percobaannya. Menjawab soal latihan nomor 1, berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu buatlah folder components di directory frontend. Kemudian, di dalam folder components tersebut, buatlah file baru dengan format PHP dengan nama statistic counting. Baiklah, langsung saja kita coba. Di directory frontend, jika ingin membuat folder baru, klik kanan new folder dan isikan nama folder components. Tapi berhubung saya sudah membuat folder components, jadi saya tidak akan melakukan langkah ini lagi, dan saya akan menunjukkannya saja. Ini ya folder components. Kemudian di folder components kita akan membuat file baru bernama statistic counting dengan cara klik kanan new file. Lebih seperti kalian lihat di sini sudah ada filenya karena saya sudah buat sebelumnya. Kemudian isikan file statistic counting ini dengan baris kode sebagai berikut. Dimulai dari yang paling atas, namespace-nya yaitu front end dan components atau letak di mana file ini berada. Kemudian deklarasikan y base component, deklarasikan common model statistic atau model statistik yang telah kita buat di percobaan handling request sebelumnya. Kemudian pada kelas statistic counting kita extend ke komponen. Kemudian tambahkan baris code count statistic count. Kemudian buat fungsi baru namanya handler count. Kita isikan baris code yang mana baris code ini adalah baris code yang sama dengan yang kita gunakan pada percobaan handling request. Selanjutnya, buka directory front-end, config main, dan php, dan tambahkan baris sebagai berikut. Buka config main dan php, dan tambahkan baris ini ya. Di sini kita buat komponen bernama event counting. Di event counting ini kita merujuk kelas di directory front-end, components, dan nama filenya adalah statistic counting. Dan ini menunjuk ke functionnya, yaitu handler count. Setelah itu, jangan lupa simpan dan berlanjut ke langkah selanjutnya, yaitu buka front-end controller, item controller. Item controller.
Pada item controller, lihatlah fungsi action index dan fungsi action view. Tambahkan baris kode sebagai berikut, yang mana ini menunjuk ke komponen yang kita buat di file main config ini. Setelah itu jangan lupa simpan dan lakukan pengecekan. Kita lakukan pengecekan. Seperti bisa dilihat ya, pada tabel statistik di database MyMart terdapat data terakhir adalah angka 54. Kita coba melakukan view indeks terlebih dahulu. Indeks. Ini indeks, kemudian kita view di ID 16. Kemudian kita cek tabel statistik kembali dengan melakukan refresh. Dan data sudah tertambah ya. Di sini ada item view 16 dan juga item atau indeks yang kita buat tadi. Baiklah, itu jawaban untuk nomor 1. Untuk soal nomor 2, yaitu tambahkan timestamp dan blameable behavior pada model item. Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, tambahkan kolom created at, update at, created by, update by pada tabel item yang telah dibuat pada database MyMart pada percobaan Working with G. Kita buat ya. Ini tabel database MyMart yang telah kita buat sebelumnya, di percobaan sebelumnya. Pilih tabel item dan tambahkan kolom struktur. Kita tambahkan 4 kolom, yaitu created at, update at, created by, dan update by. Nah, pastikan semuanya jenis ini adalah integer. Kemudian saya akan berikan ini 0 karena saya tidak memiliki user sebelumnya. Jadi kita agar tidak terjadi error, kita simpan. Nah, ini kolom barunya ya. Setelah selesai menambahkan kolom, langkah selanjutnya adalah buka direktori common model item dan tambahkan baris kode sebagai berikut. Kita kopikan saja. Kita buka common model item. Common model item. Kita tambahkan di sini. Seperti ini. Saya rapikan dulu. Nah, setelah selesai ditambahkan, jangan lupa untuk disimpan. Kemudian kita coba melakukan percobaan tambah data. Saya coba isikan rak piring dengan harga 800.000, kategori 12. Save. Oke, tersimpan. Kemudian kita cek tabel item dengan melakukan refresh. Nah, rak piring sudah tersimpan di sini dengan created at dan update at atau timestamp. Dan ini created by dan update by 0 karena saya tidak memakai user. Jadi ini adalah jawaban untuk soal kedua. Dan percobaan kali ini sudah berhasil. Kalau begitu saya akhiri. Untuk kurang lebihnya penyampaian materi saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.